Putra kedua dari kapal Jianjin adalah dia. Hamba menghadap Ibu Suri dan Putri. Angkat kepala tunjukkan pada putri. Aku akan segera melapor ke pengadilan. Kamu rakyat jelata yang listen. Suara Putri terdengar familiar, sepertinya pernah dengar di mana ya. Lepaskan aku rakyat jelata. Aku akan menyuruh bupati menghukummu. Oh, si tampan itu. Pukul dia. Mengacungkan pisau padaku, tenang, aku akan berurusan denganmu. Zhaoyang, kalian berdua kenal ya? Rakyat jelata ini, lebih baik aku menikah dengan Bobby atau kalau begitu kamu akan menikah dengan Song Sen Gampo. Bukannya dikatakan Tubo itu daerah terpencil jauh dari Tang. Utusan Lu Dongzan sekarang ada di luar. Kamu punya dua pilihan, pergi ke Tubo yang jauh dari Tang atau menikah dengan orang itu. Tidak ada jalan ketiga. Tapi rakyat jelata itu gila, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Tidak peduli dia kusta atau gila. Yang penting kita bisa memanfaatkan angin timur ini. Berani buang angin lagi? Berhenti! Rakyat jelata sekarang putri memberkatimu, membuatmu menjadi suamiku. Kamu berani melemparku? Aku yang melemparmu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku menebak? Kalau bukan karena sudah tidak punya pilihan, kamu tidak akan berubah pikiran untuk menikahiku. Kalau tidak sekarang, kapan lagi aku bisa membalas dendam? Kamu ingin menyiksaku sampai mati? Memotong-motong tubuhku? Ayo. Mati terlalu murah untukmu, bawa dia keluar. Tampar mulutnya 300 kali lalu jahit mulutnya. Potong urat tangan dan kakinya lalu masukkan ke dalam guci. Tidak masalah aku jadi orang dalam guci. Tapi siapa yang akan menjadi suamimu? Ibu Suri ingin beard emu Tuan Jin kalau Ada. Bukan hanya menikah ke Tubo, tapi juga bersalah menghina raja. Zhaoyang, kamu harus berpikir matang-matang. Oh, ternyata akan menikah ke Tubo. Tidak heran, hahaha. Kamu tertawa apa? Tampar mulutmu. Ibu Suri Wei datang. Aduh, tidak hati-hati ya. Ramai sekali ya. Zhaoyang menghadap Ibu Suri Wei. Hamba Jin Duolu menghadap Ibu Suri. Putri kamu bahkan tidak mau menjadi Ratu Tubo. Hanya untuk dia. Ternyata Duolu sangat penting di hati sang putri. Duolu benar-benar merasa terhormat. Tuan Jin, kamu berdarah. Dia sangat ingin bertemu Zhaoyang. Tidak sengaja tergelincir. Lalu sanggulmu? Aku segera menolongnya. Sekali saja tidak sopan, sanggul pun menjadi miring. Besok Nyonya Taifei mengadakan jamuan untuk melihat kehebatan Tuan Jin. Secepat ini jika sudah saling mencintai. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Jamuan Nyonya Taifei pasti akan menanyakan bagaimana kita bertemu. Kamu ingat petunjuk dari Istana Langit, kita bertemu di hari Kiksi. Di depan Yulau kita menebak teka-teki dan menyampaikan perasaan, kamu sangat berbakat. Aku diam-diam jatuh cinta lalu kita berperahu di danau bersumpah di bawah bulan. Apa itu menebak teka-teki dan berperahu di bawah bulan? Sangat dangkal. Apakah orang sepertimu pantas mengatakan dangkal? Kamu ingat saat kita berpisah, kamu dengan penuh perasaan membacakan sebuah puisi. Puisi Merak Terbang K Tenggara Dori Shihon Engkau, bagaikan alang-alang kuat seperti sutra batu karang tak tergoyahkan. Setelah membacakan puisi, aku langsung kehilangan semangat. Jika keluarga Jin hancur, apakah kamu masih punya semangat? Sang putri sudah tahu alasan kamu mau menjadi suami putri. Adalah karena ingin mendirikan toko emas, mendapatkan bisnis pembuatan emas dari Xiao Fujian. Kamu akan menjadi mulia karena istrimu, keluarga Jin akan meraih kesuksesan. Kita semua hanya memikirkan keuntungan. Seberapa dangkal aku? Seberapa mulia kamu? Apa kamu tarik kembali keangkuhanmu? Lagi pula, kita masing-masing punya tujuan, kita semua terjebak dalam situasi sulit. Kamu ingin aku menjadi suami putri? Baiklah, silakan duduk dan bicara perlahan. Pertama, bisnis tentu tidak boleh kurang. Juga harus ditulis jelas dalam kontrak selama 10 tahun. Kontrak mati 10 tahun. Setuju atau tidak setuju? Kedua, kami bertiga, saat itu memakaikan karung padamu. Murni kesalahpahaman, kamu harus melupakan masa lalu. Tidak boleh dendam, tidak boleh membuka kembali masalah lama. Baik atau tidak baik? Ketiga, meskipun kita menjadi suami istri, kamu tidak berhak mengatur kebebasanku, kamu tidak boleh mengaturku. Tidak boleh memarahiku, apalagi memukulku. Keempat. Ada pepatah mengatakan tidak boleh lebih dari 3. Apakah tidak boleh? Kamu bilang. Keempat, kamu segera berdiri. Segera tarik kembali tatapanmu yang garang itu. Dan kata-katamu yang kejam, aku Jin Duolu. Tidak terbiasa menerima tekanan. Apalagi kamu seorang putri. Apakah nada bicara seperti ini terdengar nyaman? Nada bicara seperti ini sudah cukup. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Masih ada masalah, kata-kata saja tidak cukup. Harus ditulis sebagai bukti.
Putri ini membaca buku suci tentang pria terhormat bertindak dengan kata-kata yang kuat. Bagaimana mungkin tidak menepati janji intinya? Kamu ingat, ketika bertemu dengan Nyonya Taifei jangan bicara sembarangan. Agar tidak salah bicara. Sekarang tolong ulangi pertemuan tadi. Apa yang kamu katakan tentang burung merak tadi? Tunggu, kapan kita makan? Apalagi trikmu kali ini? Perutku lapar, kalau tidak makan darah tidak naik ke otak. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Aku sudah memberimu kelonggaran, jangan keterlaluan. Kalau aku lapar tentu harus makan. Memasak tidak boleh asal-asalan, harus 70% beras wangi. 20% beras merah, 10% beras ketan, jangan pakai air sumur. Pakai air sungai. Nasi harus dikukus dan direbus 3 kali. Baru pada rebusan ketiga, bisa dimasukkan daging, bukan daging sapi, kambing atau babi. Sebesar telapak tangan sudah cukup. Kalau terlalu kecil, tidak ada dagingnya. Kalau terlalu besar, dagingnya alot dan kulitnya Kamu mau keras. aku rebus atau goreng? Katanya di Tibet mereka mandi hanya 2 kali setahun. Bau busuknya benar-benar menyengat. Diam. Orang-orang bawa dia, hahaha. Jarang sekali 5 dokumen berkumpul hari ini. Kita bisa minum sepuasnya. Tidak perlu terlalu kaku. Ini Nyonya Taifei, Tuan Jin. Ada apa pesan dari Nyonya? Tuan Jin tidak perlu berdiri, duduk saja. Ngobrol santai saja. Menurut Xiaoyang, kalian berdua bertemu pada hari Kiksi. Ya, bertemu pada hari Kiksi. Menebak teka-teki lentera di depan Yulau. Menyampaikan perasaan dia sangat berbakat. Aku sangat berbakat. Hati putri diam-diam terpikat. Lalu berperahu di danau. Pria seharusnya menjadi batu karang. Wanita seharusnya menjadi rumput alang-alang. Buluh sekuat sutra. Batu karang tak tergoyahkan. Dia melantunkan puisi saya. Kali ini 2 bulan mempertemukan. Xiaoyang dengan Tuan Jin di Kiksi. Bertemu menciptakan jodoh surgawi. Nanti pasti jadi buah bibir di kota. Dikenang sepanjang masa. Tuan Jin tampan dan berbakat. Cocok dengan Xiaoyang bagai sepasang kekasih. Sepasang kekasih menunggu ayahanda kembali dari tur selatan. Mengetahui adik ketiga mendapat jodoh yang baik. Pasti akan sangat senang. Kaisar mengirim pesan saat pergi. Bahwa dia senang melihat salju yang membawa keberuntungan. Ini pertanda kebahagiaan besar. Mari kita semua membuat puisi tentang salju. Menggubah sebuah puisi. Permaisuri hamba mempersembahkan 5. Salju putih berterbangan seperti apa? Awan berwarna indah di langit. Sangat bagus, sangat bagus. Salju keberuntungan, menambah kebahagiaan. Manusia dan bulan bersatu dengan cinta kupu-kupu. Puisi yang penuh perasaan lebih baik. Salju jatuh tanpa suara. Cinta yang dalam dan berat. Mencarinya di matanya. Kalimat yang bagus. Cinta pria dan wanita menyambut dedaunan hijau. Seekor banga putih terbang ke langit biru. Bagus, semua menantu kaisar berbakat. Kelembutan dalam salju menghangatkan hati. Hei Tuan Jin. Giliranmu. Permaisuri Tuan Jin kemarin malam terkena flu. Suaranya serak, mohon maaf. Tuan Jin, tadi suaramu masih keras. Setiap kata penuh kekuatan. Ini kadang baik kadang buruk. Duolu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, tidak bisa melantunkan puisi. Bisa memainkan musik untuk hiburan. Tapi kemampuannya biasa saja. Mari bermain catur. Bermain catur juga bukan keahliannya. Musik dan catur tidak bagus. Bagaimana dengan kaligrafi dan lukisan? Kaligrafi gaya liar boleh? Hahaha. Kaligrafi belum menjadi calon menantu kerajaan yang hebat. Bagaimana bisa tidak mahir dalam musik catur, kaligrafi dan lukisan? Hari ini saya harus melihatnya sendiri. Orang-orang siapkan gulungan lukisan. Siapkan cat minyak dan alat tulis. Baik Nyonya. Hebat. Goresan kuasnya kuat namun lembut, hebat. Kuasa kuasnya sangat berani. Komposisinya sangat luas, mengagumkan.
Seperti keajaiban seni. Hebat-hebat. Seberapa hebat? Tidak terlalu hebat. Hah. Jinduolu, sebenarnya apa yang ingin kamu lukis? Selesai. Warnanya terlalu sederhana. Apa, sebenarnya Yang, Jin, apa nama lukisan ini? Lapor kepada Nyonya Permaisuri, ini adalah pemandangan tersembunyi. Apakah saya kurang berpengetahuan? Mengapa saya masih tidak mengerti setelah melihatnya? Dari mana datangnya gua dan langit? Saya rasa lebih seperti tinta yang tumpah. Tidak, sebenarnya lukisan ini dirancang dengan hati-hati. Lukisan ini melambangkan masuk ke dalam gua, dan saat keluar dari gua. Karena momen ini, melihat pemandangan tersembunyi, dan juga karena momen ini, sekelilingnya gelap gulita. Dan karena momen ini, bagian ini sengaja dibiarkan kosong. Seperti Sela Castle di antara batu-batu gua. Sinar matahari masuk sedikit putih di tengah hitam. Seperti sedikit manis di tengah pahit. Pemikirannya sangat mendalam dan halus. Jinduolu, ternyata kamu tidak mengerti musik catur kaligrafi atau lukisan. Tidak punya pengetahuan. Benar-benar orang biasa. Bagaimana kamu bisa menjadi calon menantu kerajaan? Nyonya, kamu bisa bilang saya tidak punya pengetahuan. Tapi kamu tidak bisa bilang saya orang biasa, karena setiap orang punya bakatnya sendiri. Saya tidak tertarik pada musik catur kaligrafi atau lukisan. Tapi sejak kecil saya belajar ilmu medis dan astrologi. Dan saya sudah mencapai sesuatu. Ini adalah ilmu jalanan. Bisakah ini masuk ke dalam lingkaran bangsawan? Sebenarnya Jinduolu tidak punya keahlian apapun. Zhaoyang, kamu selalu terlalu tinggi menilai orang. Apakah mungkin dia akan jatuh cinta padanya? Paduka hamba khawatir. Yang dikatakan Putri Zhaoyang tentang saling mencintai, ini hanya alasan untuk menghindari pernikahan ketubuh. Zhaoyang tidak berbohong. Jinduolu memang kurang berbakat. Tapi jodoh sudah ditakdirkan bertemu di hari Kiksi. Jatuh cinta di bawah sinar bulan. Semuanya sulit dikendalikan. Paduka Taifei, Zhaoyang pernah menyatakan perasaannya pada hamba bisa menjadi saksi untuknya.